Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pada awal tahun kemarin, Indonesia lagi dibuat heboh dengan kabar yang sangat mengerikan ya guys. Pada hari Kamis 23 Januari 2025, Ali Y. Usman, seorang warga desa Dadapan Ngawi, awalnya melihat ada paket ekspedisi berukuran besar waktu dia mau buang sampah di TPS. Cuma ternyata apa yang awalnya dia pikir itu adalah paket, nyatanya adalah koper berisi tubuh manusia. Iya, yang dia temukan adalah korban mutilasi. Kalian mungkin udah baca beritanya tentang kasus ini kali ya? Nah, tapi sekarang kita bakalan bahas versi selengkap-lengkapnya. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah kisah lengkap dari kasus koper merah. Pada hari Kamis 23 Januari 2025, Ali yang rumahnya persis di depan tempat pembuangan akhir kepengen buang sampah di sana guys ceritanya. Ini sudah menjadi rutinitas yang dilakukan setiap harinya. Tapi pagi itu ada sesuatu yang menarik perhatiannya di antara tumpukan sampah yang dibuang. Iya, dia melihat ada sebuah koper besar yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Awalnya dia mikir, kayaknya ini paket orang yang gak sengaja dibuang deh. Makanya karena penasaran dia deketinlah plastik hitam ini dan ngecek dengan lebih teliti. Nah ternyata waktu dibuka di dalamnya ada sebuah koper merah. Ya udah jelas kalau ini bukan sampah biasa kan? Tapi waktu dia mau angkat untuk dibawa ke tempat yang lebih bersih, kopernya tuh berat banget. Bener-bener berat banget deh untuk diangkat. Terus saat dia coba buka resletingnya, bau busuk yang sangat menyengat pun tercium. Bahkan saking baunya dia sampai mundur beberapa langkah teman-teman. Nah waktu dia melihat lebih jelas lagi, di dalamnya tuh ada selimut bermotif merah yang kelihatannya ya kayak kain biasa. Cuma semakin dilihat semakin kelihatan. Kalau merah itu bukan sekedar warna kain, melainkan adalah darah. Sejak dari sini guys, dia tidak jadi kepengen melihat isinya dan lebih milih untuk menelpon polisi. Para petugas pun hebatnya dengan cepat datang ke sana ya. Dan tahu apa yang mereka temukan? Sebuah kejadian menggegerkan warga desa Dadapan, Ngawi, Jawa Timur saat ditemukannya sebuah koper merah yang berisi jenazah seorang wanita dalam kondisi dimutilasi. Siapa yang telah begitu tega membunuh dan memutilasi korban dan apa motif dari si pembunuh? Saat mereka membuka dengan hati-hati, bau busuknya tuh benar-benar parah banget dan saat koper itu terbuka sepenuhnya, semua orang yang ada di sana dibuat terdiam. Di dalam koper itu terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Mayat perempuan tanpa kepala dan tanpa kaki dibungkus dengan selimut bernoda darah. Dari apa yang polisi lihat di TKP, mereka pun langsung minta bantuan ahli forensik untuk menyelidiki kasus ini serta nyari tahu siapa orang di dalam koper tersebut. Soalnya waktu ditemuin ini mayatnya dalam keadaan telanjang tanpa pakaian apapun. Menurut penjelasan dari polisi, kaki kirinya terputus dari paha sementara kaki kanannya terputus dari lutut. Ya, selain bagian badan, di dalam kopernya polisi juga menemukan tali putih yang diyakini dipakai untuk mengikat korbannya saat dia tuh masih hidup. Hal ini tentu menjadi bukti kuat kalau kemungkinan besar korban ini disiksa sebelum akhirnya tuh dia dibunuh ya guys. Nah, setelah dilakukan autopsi di lab Polda Jatim, para ahli forensik berhasil menentukan bahwa korban ini adalah seorang wanita berusia 20-an dan tingginya diperkirakan 150-an. Menurut hasil pemeriksaannya juga, mereka nemu banyak banget tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya sang korban. Ini jadi pertanda jelas ya kalau dia mengalami kekerasan brutal sebelum kematiannya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih cewek ini? Kenapa dia bisa meninggal dengan sadis yang bahkan kepalanya pun belum ketemu? Tapi saat itu polisi pun tidak kehabisan akal. Mereka pakai sidik jarinya untuk cari tahu siapa cewek ini. Dan hasilnya, wanita yang dimutilasi itu diidentifikasi sebagai Uswatun Kasana, seorang wanita berusia 29 tahun dari Blitar, Jawa Timur. Dia lahir pada 25 April 1995 yang dikenal baik oleh keluarganya sebagai anak yang ramah dan juga bertanggung jawab. Namun di usianya yang masih terbilang muda ini, dia sudah menikah sebanyak 2 kali dan dua-duanya pun berujung kandas. Dari kedua pernikahan ini dia punya 2 anak yang dia rawat sendirian. Ya, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, Uswatun bekerja sebagai penjual kosmetik di Tulung Agung. Disinilah dia bertemu dengan seorang pria yang dikenal dengan nama Rohmatri Hartanto alias Anto. Bibit-bibit cinta pun muncul antara keduanya ya. Cuma yang perlu kalian tahu posisinya di sini Antok sudah menikah dan Uswatun pun tahu tentang backgroundnya Antok ini ya guys. Dia sadar banget deh kalau Antok sudah beristri dan juga punya anak. Cuma cinta mereka ya tidak terbendung dan akal sehat pun akhirnya membuatnya jadi mengalah.
keduanya melanjutkan hubungan terlarang ini. Tapi bisa dibilang mereka tuh mainnya rapi banget ya. Soalnya menurut tetangga kosannya Uswatun, Antok ini sering banget main-main ke kosan dan bahkan sering juga nginep di sana. Semua orang aja pada mikir kalau Antok ini ya adalah suaminya Uswatun. Dari sini kita semua jadi paham kan serapi apa keduanya menutupi cinta terlarang mereka. Cuma ada pepatah yang bilang, nyimpan masalah itu sama aja kayak nanam bom waktu ya guys. Dan itulah yang terjadi kepada hubungan mereka. Uswatun capek banget dengan janji-janji Antok yang ngomong kalau dia bakal ninggalin keluarganya untuk Uswatun ini. Uswatun capek dan sering banget nanya ke Antok kayak begini, mau dibawa kemana sih hubungan kita ini? Ya di bayangan aku, Antok ini emang jago sih buat berkata-kata dan janjinya tuh selalu manis. Kebayang lah ya kita cewek-cewek kalau ketemu cowok model beginian tuh gimana guys? Nah untuk bikin Uswatun tenang pun, dia bahkan tidak ragu untuk sampai bersumpah kalau dia ini udah gak sayang sama istrinya dan semua hatinya ya cuma untuk Uswatun. Lagi-lagi Uswatun pun percaya dengan omongannya itu ya guys. Ya sebagai orang yang sudah dewasa, kita semua mungkin tahu lah ya, kalau yang diomongin cowok modelan begini mah biasanya kebanyakan cuma bullshit doang. Dia cuma pengen masalahnya cepet kelar biar tidak berantem kelamaan. Padahal itu semua cuma janji-janji kosong belaka. Kalau emang dia udah gak sayang istrinya, kenapa gak dari awalnya aja dicerain dulu baru abis itu deketin Uswatun kan? Dia ngomong kayak gitu cuma karena gak mau kehilangan dua-duanya deh ya. Egois? Ya udah jelas lah ya egois banget. Paling benci sih aku sama orang tipe-tipe modelan begini. Yang cewek-cewek ngerti lah ya pasti kalian feeling begini tuh. Ya sampai akhirnya tibalah waktunya Antok ngasih tahu ke Uswatun kalau istrinya ini telah hamil lagi. Apa coba yang ada di pikiran kalian semua kalau jadi Uswatun ini? Ya kalau aku pribadi nih ya, bilangnya udah gak sayang istri, tapi malah bisa-bisanya punya anak lagi deh, ya kan? Nah sejak Antok ngomong gitu pun Uswatun sadar kalau dia tuh gak akan pernah bisa jadi masa depannya Antok lagi ya guys. Keduanya pun bertengkar hebat banget dan pertengkaran ini terjadinya berhari-hari. Cuma ya gitu, dua-duanya gak ada yang mau kehilangan ya. Setelah bertengkar panjang, situasinya sih sebenarnya sempat membaik nih dan terkesan seperti balik baik-baik aja gitu ya kayak biasanya. Bahkan pada malam 19 Januarinya, Antok dan Uswatun pergi makan malam di sebuah restoran. Uswatun happy malam itu guys. Bahkan keduanya bergandengan tangan, makan berdua di saung-saung romantis. Ya pokoknya macam sepasang kekasih yang baru jatuh cinta gitulah. Cuma tanpa dia sadari kalau ini akan menjadi malam terakhirnya. Bahkan kita nggak ngeliat sama sekali ya kalau ada gerak-gerik mereka yang salah. Setelah mereka pergi dari restoran tersebut dan menuju sebuah hotel di Kediri, disinilah guys semua kisah cinta terlarang ini akhirnya berakhir. Persis jam 10 malam, keduanya kembali bertengkar hebat karena Uswatun nuntut jawaban atas hubungan mereka ini. Dia intinya minta penjelasan lah, kenapa sih istrinya bisa hamil lagi padahal kan dia ngomong kalau udah gak sayang. Terus hubungan mereka ini mau dibawa kemana? Ya seputaran itu terus lah ya berantemnya. Namun kali ini dengan penuh amarah, Uswatun ngomong kasar ke Antok yang akhirnya memicu emosi pria ini karena sudah gak tahan. Sambil ngamuk-ngamuk, Uswatun berucap kata-kata yang begitu kasar. Dia ngomong ke Antok kalau anak yang ada di dalam kandungan istrinya didoain jadi pekerja seks lah katanya guys. Nah karena kata-kata ini, Antok juga jadi ikut kehilangan kesabarannya. Kata-kata dan janji-janji manisnya udah gak bisa menyelesaikan masalah ini ya. Dia langsung mencekik Uswatun dengan begitu keras dan setelah beberapa menit kemudian, wanita ini pun sudah tidak bernyawa. Mungkin untuk gambaran kalian lebih paham konteksnya gimana, Antok ini kuat banget guys. Soalnya dia ini tuh adalah ketua ranting perguruan silat di Tulung Agung. Jadi kebayang lah ya kenapa bisa langsung tewas. Nah setelah menyadari apa yang telah dilakukannya itu, Antok di sini merasa begitu panik. Dia bingung mau nyerahin diri ke polisi atau gimana. Dan sialnya, jalan yang dipilih justru sangat buruk sekaligus mengerikan. Yap, dia berusaha menyembunyikan mayatnya tersebut. Pertama-tama, dia teleponlah temennya itu si Muhammad Aklis Maulana. Di sini, tapi dia nggak ngomong ya kalau udah membunuh selingkuhannya itu. Antok cuma minta tolong ke dia untuk jemput dan nganterin koper dari rumahnya. Temennya itu juga setuju lah buat bantuin. Sesampainya di rumah Antok, si Maulana ini buru-buru lah ngambil koper merah, tali pramuka, dan juga kantong kresek warna hitam ya guys. Nah setelah dari rumahnya, mereka juga sempat mampir ke minimarket untuk beli pisau buah. Pokoknya setelah semuanya siap, Antok pun mintalah dianterin lagi ke hotel dan temennya ini cuma nganter sampai lobinya doang.
Dia sama sekali nggak tahu apa yang terjadi lah intinya teman-teman. Pesan Antok tuh cuma satu ya sama dia, besok pagi jemput lagi ya. Antok pun kemudian masuk ke kamar, ngunci pintu dan nutup gorden jendela rapat-rapat dan langsung berusaha menghilangkan mayat selingkuhannya ini. Nah, menurut keterangan polisi, awalnya Antok tuh pengen masukin mayatnya langsung ke koper ya guys. Cuma karena nggak muat, dengan tenang dia mutilasi tubuhnya Uswatun ini mulai dari kakinya terlebih dulu memakai pisau buah yang dia beli tadi. Nah, setelah kakinya beres dan kopernya pun masih belum muat, kali ini dia potonglah bagian kepalanya. Dan semua proses ini diselesaikan dalam waktu 5 jam saja. Aku nggak habis pikir sih, gimana caranya dia bisa motong pakai pisau buah ya? Kayak kalau aku nonton di film-film nih, motong tubuh manusia tuh nggak segampang itu nggak sih? Bahkan kadang butuh alat-alat macam gergaji dan juga kawan-kawan ya kan? Tapi jawabannya buat pertanyaan itu, ya mungkin gara-gara Antoknya aja kali ya yang emang kuat. Pokoknya setelah semuanya selesai, dia masukinlah bagian badan ke dalam koper, sementara kepala dan kaki yang sudah dipotong tadi dimasukin ke kantong plastik hitam yang dilakban super rapat. Setelah semuanya terbungkus, Antok pun menghapus semua bukti yang ada biar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, sahabatnya ini pun datang lagi ke hotelnya. Bahkan kita bisa ngeliat ya, dia tuh santai-santai persis di depan kamar hotelnya guys. Tapi mayatnya nggak langsung dibuang, melainkan secara bertahap gitu ya guys. Di pagi itu, pertama-tama dia jual dulu mobilnya Uswatun ini, mobil Suzuki R3 seharga 57 juta rupiah. Nah, uang hasil jual mobil ini dipakai sama Antok untuk beli mobil Vios bekas ya. Aku nggak tahu sih apa yang ada di pikiran Antok ini. Apa cuma sekedar buat ngilangin bukti atau sebenarnya ada maksud lain? Ya, setelah ditelusuri polisi, Antok ini juga namanya sudah terkenal sebagai penjual mobil bodong ya guys. Nah, intinya setelah transaksi jual mobil ini selesai, Antok kembali lagi sembari masih membawa tubuhnya Uswatun. Dia pergi ke Tulung Agung dan menyimpan tubuhnya di rumah neneknya, di mana rumah tersebut emang sudah kosong. Barulah di tanggal 21 pagi, dia bungkus koper berisi badan Uswatun ini dengan lakban dan juga plastik wrap agar tertutup serta baunya tidak kemana-mana. Terus, waktu ngebuang dia juga menyewa sebuah mobil ya guys. Jam 10 malam dia tiba nih di lokasi pembuangan pertama yaitu TPA tadi. Dia buang koper itu tanpa ada saksi mata di sana. Cuma tugasnya tuh belum selesai karena dia masih harus membuang kaki dan juga kepalanya ya guys. Setelah urusan kopernya beres, dia pun jalan lagi lah ke arah Ponorogo dan membuang kakinya di area hutan. Awalnya Antok sih berencana mau buang kepalanya di hutan Ponorogo juga ya. Cuma waktu dia mau buang, kepalanya tuh terpental kaca mobil sehingga dia mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya besokannya nih pada jam 7 malam, Antok buang bagian tubuh ketiga yang berisikan kepalanya korban di desa Gema Harjo, Kabupaten Trenggalek. Mungkin banyak dari kalian yang nanya ya, kenapa nggak dibuang di satu tempat yang sama aja sih? Ngapain ya sampai ribet-ribet begini? Antok ini mungkin kebanyakan nonton film pembunuhan juga sih. Kalau dibuang sama-sama di satu tempat, polisi jadi lebih mudah dong ya untuk menemukan identitas korbannya. Dan otomatis makin cepat untuk menemukan siapa pelakunya guys. Ya, sayangnya meskipun rencananya sudah diperhitungkan matang-matang, tapi ini semua tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Kita juga harus apresiasi ya kinerja polisi dalam mengungkap kasus ini, karena emang bener-bener gercep banget guys. Mayatnya tuh ditemukan pada tanggal 23-nya. Dan si Antok ini juga berhasil diamankan polisi pada tanggal 25 malamnya. Kurang dari seminggu dong berarti. Nih kalian lihat ya gimana prosesnya. Digerebek di jalanan itu guys dan langsung diinterogasi saat itu juga. Polisi pun langsung nangkep karena si Antok ini ya emang mengakui perbuatannya itu. Ya ternyata dia dengan tega menghabisi Uswatun ya karena merasa cemburu juga. Diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Gila ya, cemburu dan sakit hati sampai dengan tega bisa bikin ngelakuin ini semua dong. Bahkan yang bikin aku tambah kesel, dia ini gak kelihatan ngerasa bersalah sama sekali gak sih? Apa ya yang ada di kepalanya? Gue gak salah kok, orang dia yang bawa cowok ke kosannya. Kalau beneran kayak begini, ego ini orang kacau banget sih. Tapi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak heran juga sih, karena si Antok ini didiagnosa sebagai psikopat narsistik. Psikolog polisi sendiri mendapatkan diagnosa ini setelah dia melihat 120 adegan dalam rekonstruksi di TKP-nya ya guys. Bahkan saat melakukan itu, Antok kelihatan senyum-senyum kayak nggak bersalah gitu dong.
Gangguan kepribadian ini diketahui dengan adanya ciri-ciri waktu membunuh dan juga memutilasi korbannya, seperti nggak punya rasa iba gitu loh. Pokoknya tenang banget dan juga tanpa ragu gitulah. Sekarang Antok mendekam di rutan Polda Jatim dan ancaman hukuman bagi pelaku ini adalah hukuman mati atau penjara seumur hidupnya. Ya, aku sih berharap monster kayak begini nggak bakalan dikeluarin dari penjara sih. Daripada kan? Dan mungkin untuk mengakhiri video ini, aku mau kasih tahu ke kalian semua ya. Gak usah lah main api sama yang namanya perselingkuhan dan juga kawan-kawannya. Kalau udah punya istri atau suami, sebaiknya fokuslah pada hubungan itu aja dan jangan mencari yang lain ya. Hubungan yang gak jelas seringkali penuh konflik dan juga memicu emosi negatif dan membuat kita berada dalam situasi yang berbahaya guys. Jadi jangan ragu untuk memilih jalan yang lebih aman dan sehat dalam hubungan kalian ya. Oke guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.